warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melanjutkan materi kita dan belajar kita ya. Ini adalah bab peluang, bab terakhir di kelas 8 semester 2. Setelah ini berarti kalian bisa siap-siap belajar untuk penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun. Setelah ini berarti kalian bisa belajar mengulang kembali pelajaran dari semester 2, yaitu dari bab Pitagoras sampai bab peluang. Itu adalah bab yang akan diujikan di penilaian akhir tahun. Ya, mari sebelum kita mulai belajar peluang, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita yaitu memahami titik sampel, ruang sampel, kemudian sama peluang teoretik. Ya, kemudian kita perlu mengenal istilah-istilah dalam peluang. Yang pertama adalah percobaan atau eksperimen, yaitu suatu usaha yang menyebabkan terjadinya kemungkinan. Nah, contoh percobaan. Di sini ada percobaan pelemparan satu buah koin. Kalian kalau lihat ada koin 1000, berarti kan ada lembaran angka. Ada angka, ada gambar angklung ya. Kita misalkan bahwa saat kita melempar sebuah koin, tentunya saat dilempar kemudian jatuh ke lantai ada dua kemungkinan, yaitu menghasilkan muncul gambar atau muncul angka. Seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin terjadi. Lambang dari sampel adalah S. Kemudian atau banyaknya ruang sampel itu NS. N itu berarti maksudnya banyaknya ruang sampel. Nah, kemudian masuk ke ruang sampel satu koin. Contoh, ruang sampel dari pelemparan satu koin, ya. Sampelnya itu ada angka, ada gambar. Berarti kan banyaknya ruang sampel cuman 2, gitu ya. Kemudian titik sampel, ada anggota dari ruang sampel. Anggota dari ruang sampel itu berarti contohnya tadi angka, gambar itu anggota ruang sampel. Titik sampel berarti yang diminta aja, kalau ruang sampel itu keseluruhannya, gitu ya bedanya. Titik sampel nih, dari pelemparan koin titik sampelnya berarti angka sama gambar. Kalau ruang sampel ya angka dan gambar gitu ya. Ruang sampel dari pelemparan 2 buah koin. Nah, saat 2 buah koin berarti kita bisa buat tabel seperti ini. Ini ke bawah koin pertama, ke samping koin kedua. Jadi saat kita melempar 2 buah koin, kemungkinan kan muncul angka-angka, angka gambar dari sini ya, angka gambar, terus gambar angka, gambar-gambar. Nah, berarti pada pelemparan 2 buah koin, ruang sampelnya adalah angka-angka AA, AG, GA atau GG, kemudian banyaknya ruang sampel NS. Ingat ya, 2 ini adalah dari angka dan gambar tadi. Satu koin itu kan terdiri dari 2 sampel. Karena ada 2 koin berarti pangkat 2, 2 pangkat 2 berarti 4 gitu ya. Nanti seterusnya kalau andai kata ada 5 koin berarti 2 pangkat 5. Nah, kalian tinggal jumlahkan 2 pangkat 5 itu berapa. Gitu ya. Kemudian ruang sampel untuk pelemparan 3 buah koin. Untuk pelemparan 3 buah koin kita harus buat diagram seperti ini. Ini diagram, gue lupa. Pokoknya buat diagram pohon sepertinya ya. Uang logam pertama itu kan kemungkinan muncul angka, muncul gambar. Untuk diagram kedua, saat dia keluarnya angka kan otomatis ada 2 kemungkinan angka gambar lagi ya. Ini urutan untuk logam ketiga. Nah, kalian tinggal lihat nih ruang sampelnya. Bisa keluar angka. Makanya di sini hasil kemungkinannya AAA. Angka gambar, angka gambar. Angka gambar angka AGA. Angka gambar AGG. Gambar angka GAA. Gambar angka gambar GAG. Gambar angka GGA. Gambar. Nah, gitu ya.
Gitu. Jadi ruang sampelnya ada 8. Ya. Ruang sampelnya ada 8. Ruang sampel, ruang sampelnya itu ini nih, AAA, AAG gitu ya. Banyaknya ruang sampel itu baru 8. Karena ada 3 koin, makanya tadi 2 pangkat 3. Pelemparan dadu. Pelemparan dadu itu ada 6 kemungkinan ya, keluar angka 1, 2, 3, 4 atau 5 atau 6. Ruang sampel dari pelemparan satu dadu yaitu tadi cuma ada 6, ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Banyaknya ruang sampel berarti 6. Nah, kalau untuk pelemparan 2 dadu, ini kita buat dulu nih tabel kayak tadi yang 2 koin. Ini dadu pertama, ini dadu kedua. Ketemu kan 1 sama 1 berarti 1,1, 1,2 dan seterusnya. Banyaknya ruang sampel dari 2 buah dadu berarti 36. Didapat dari 6 pangkat 2 karena 2 dadu. Kalau ada 3 dadu berarti 6 pangkat 3, 216 gitu ya. Nah, kemudian lanjut ke ruang sampel dari pengambilan kartu bridge atau kartu remi. Banyaknya ruang sampel, NS-nya berarti 52. Tahu dari mana? Karena setiap baris ini sekop ya, ada 13. Angka 1 itu as nih, di asnya pada di ujung. 2 sampai 10 itu kan berarti 9, 10, 11, 12, 13. Satu paket begini nih 13 nih. Kali 4 berarti 52 gitu ya. Lanjut. Peluang adalah besarnya probabilitas atau kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Ini kebalik nih. Peluang adalah besarnya probabilitas atau kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Contoh jumlah peluang suatu kejadian itu 1. Contoh, peluang hari ini hujan adalah 0,25. Nah, peluang hari ini tidak hujan itu berapa? Nah, kita tinggal kurangi aja. 1 dikurangi dengan 0,25. Jadi peluang hari ini tidak hujan itu 0,75. Lanjut ke peluang teoretik. Peluang prediksi. Perbandingan banyaknya kemungkinan kejadian yang bisa terjadi dengan banyaknya ruang sampel nih ya. PA berarti peluang kejadian A, NA berarti banyaknya kejadian A, NS berarti banyaknya ruang sampel. Makanya rumus dari peluang PA sama dengan NA per NS gitu ya. Contoh, peluang munculnya mata dadu 6 pada sebuah pelemparan dadu. Nah, 1 dadu doang dimunculin, dilempar, berarti kan angka 6-nya cuma 1. Berarti banyaknya kemungkinan kejadian A atau kemungkinan kejadian angka 6 muncul itu cuma 1. Banyaknya ruang sampel 1 dadu tadi NS itu 6. Nah, tinggal dibagi aja 1/6 ya. NA-nya 1, NS-nya 6. Jadi peluangnya 1/6 gitu ya. 1/6. Nah, itu contoh 1. Contoh 2, peluang teoretik munculnya mata dadu berjumlah 3 pada 2 pelemparan dadu. Nah, lihat mata dadu yang jumlahnya, ini dari tabel yang tadi ya, mata dadu yang jumlahnya ada 3, 1 tambah 2 itu kan 3, 2 tambah 1 juga 3. Berarti kejadian A-nya cuma 2, NA-nya berarti 2 ya. Banyaknya ruang sampelnya tadi 2 dadu berarti 36. Berarti 2/36 diperkecil jadi 1/18 gitu ya. Kemudian kalau peluang kita ambil yang contoh lain ya. Ya, lanjut ya.
Contoh soal selanjutnya yaitu peluang munculnya 2 angka dan 1 gambar pada pelemparan 3 buah koin. Nah, berarti kita cari dulu nih anggotanya. Anggota dari N, banyaknya anggota kejadian yang diminta atau A ya. Jadi kejadian A-nya itu kan munculnya 2 angka dan 1 gambar. Kita cari nih di tabel yang di diagram tadi. 2 angka dan 1 gambar kan berarti yang ini ya. AAG 2 angka 1 gambar. 2 angka 1 gambar ini. 2 angka 1 gambar. 2 angka 1 gambar berarti ini ya. Nah, berarti ada 3 ya. Ada 3 berarti AAG. AGA. Ini A ya. Kemudian GAA. Nah, banyaknya anggota A berarti kan 3. Banyaknya ruang sampel pelemparan 3 koin kan 8 ya. Berarti peluang kejadian A sama dengan NA dibagi NS ya. Berarti kan 3/8. Peluang munculnya kartu Q pada pengambilan kartu bridge. Kartu Q-nya ada berapa nih? Kartu Q-nya berarti ada 4 ya. Kan ada 4 kartu Q. 1, 2, 3, 4. Berarti jawab. NA-nya berarti ada 4. NS-nya berarti ada kartu bridge jumlah semuanya ada 52 ya. Berarti PA-nya NA per NS. Berarti 4/2, 5, 2. Kita perkecil jadi 1/13. Gitu ya. Nah, kurang lebih itu penjelasan dari Ibu. Nah, silahkan kalian kerjakan latihan soalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5, nomor 7. Yang punya buku paket berarti halaman 244 ya. Silahkan kerjakan di buku paketnya aja. Yang menggunakan cara berarti gunakan cara. Gitu ya. Seperti akan dikerjakan sendiri. Kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.